Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring salam untuk pembimbing kita Kanjeng Nabi Muhammad yang memberikan pencerahan kepada seluruh umat di dunia, sehingga kepadanya lah kita berterima kasih sebagai pelanjut dari nabi-nabi yang terdahulu, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa, yang ditutup oleh kenabian lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, semoga sehat semuanya ya. Sekarang kita masuk ke seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ini sudah aku jelaskan, maka aku hapus ya. Aku hapus. Sudah cukup jelas lah. Makanya aku kadang-kadang berulang-ulang kali menyebut itu, menyampaikannya supaya kalian benar-benar bisa menjadi mengerti dan akhirnya paham gitu ya. Sering aku ulang-ulang gitu supaya kalian gampang nangkepnya gitu. Ya memang harus sabar. Kalau nggak sabar gimana? Orang diulang-ulang juga kadang-kadang masih ada yang salah menangkap ya. Oke. Sekarang kita seri yang ketiga. Hari ini aku puasa, jadi nggak ada kopi yang tersedia. Dan sebetulnya aku dari tadi sudah persiapan mau syuting untuk seri yang ketiga, cuman lagi ada telepon dari Surabaya, yaitu dari Romo Yai Rofi'i gitu. Beliau adalah sahabat saya ketika dulu kita membentuk YPM gitu ya. Jadi mungkin ini teman-teman ada yang tidak tahu, atau teman YPM tapi yang generasi kemudian tidak tahu bahwa kita dulu membentuk YPM itu kita musyawarahnya di Malang, meskipun sekarang pusatnya di Surabaya gitu ya. Kalaupun saya nggak pernah hadir di channel YPM, dan alhamdulillah YPM sukses di bawah pandu kepemimpinan Romo Yai Rofi'i, sekarang katanya sudah 28 channel, dari 8 channel menjadi 28 channel, ada peningkatan 20 channel gitu ya. Mantap itu. Kalaupun aku belum pernah mengisi acara di YPM ya, kalau di channelnya teman Ayah Sophia pernah, dan kalian juga bisa lihat di situ ya. Ya karena waktu saja, waktu Malang Surabaya itu ya kalau normal itu 2 jam. Tapi kalau untuk debat memang tidak. Aku dimanapun tidak mau kalau debat itu ya harus di darat, ketemu muka dengan muka, jangan lewat Zoom, Skype atau apalah gitu, enggak ya. Sukses untuk YPM ya, yayasan yang kita bangun, nggak tahu sudah ada setahun atau 2 tahun usianya, belum tahu, tapi dalam usia yang relatif singkat sudah menjadi ikon perjuangan umat Islam. Begini, dulu itu ya, aku ini era-era cinta monyetku itu, dulu kami ada istilah cinta monyet itu tahun awal-awal 80-an lah, 79 ke 80 ya. Itu dulu ada namanya, itu istilah kami itu cinta monyet. Dulu belum ada WA, jadi tulis surat. Itu ada grup, sampai grup lawak dulu, grup Jayakarta itu ya, ada sama saja ya. Ada Ateng, ada Iska, ada Edi Sud, ada Darto Helm, ada Sol Saleh, ada siapa lagi, banyak teman-teman ya yang terlibat dalam grup lawak Jayakarta gitu. Khusus untuk Ateng, ketika Ateng meninggal kita sempat sedikit kaget juga. Kita kira
Ateng itu Islam, ternyata beliaunya Buddha ya, dan dari saudara kita dari keturunan Chinese. Jadi kalau ada saudara-saudara kita Chinese jadi pelawak itu nggak usah kaget, Ateng sudah melaluinya beberapa waktu lalu. Beliau ini grup lawak Jayakarta ini sempat membawakan lagu, aku masih ingat judulnya Cinta Monyet gitu ya. Begitu juga sebetulnya bapaknya dari Edi, Adi Bing Slamet itu juga berkawan akrab dengan teman-teman dari Jayakarta Group itu ya, grup lawak era dulu. Maka ketika Bing Slamet ini meninggal, maka Titiek Puspa mengarang lagu yang judulnya Bing itu ya, sangat fenomenal gitu. Jadi mereka sempat membawakan lagu judulnya Cinta Monyet, dan itu dikemas dalam lagu dan lawak. Dulu ada dalam kaset gitu, zaman-zaman aku masih SMP SMA gitu ya. Dia dikemas dalam kaset, jadi di samping lawak juga ada lagunya gitu. Kenapa sih aku kok menceritakan tentang sebuah kisah masa lalu tentang cinta monyet? Padahal bahasanya kafir atau kafir ya. Dan nanti kita akan merujuk ke inti diskusi kita kan Quran surat Ali Imran ya. Surat 3 193. Kan ini sebetulnya rujukan yang akan kita bahas. Tapi biasalah, aku memang begitu. Aku tidak suka strike, aku suka melingkar dulu ya, circle dulu. Apa hubungannya surat Ali Imran dengan cinta monyet? Aduh, begini. Pada satu peristiwa aku bertamu ke temanku, yaitu Bapak almarhum, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Namanya Pak Rafiq ya. Beliau sebetulnya keturunan Pakistan, tapi sangat piawi sekali dalam budaya-budaya Jawa, gitu ya. Sangat piawi dalam budaya-budaya Jawa, dan aku banyak menimba ilmu dari beliau. Dan memang sih teman-temanku itu banyak yang pantas jadi bapakku gitu loh. Di samping yang seusia atau di bawah juga ada, tapi banyak teman-temanku itu yang pantas mereka dari segi usia itu sebagai bapakku. Aku juga nggak tahu kenapa kok bisa begitu ya. Pada satu waktu aku main ke rumahnya Pak Rafiq ini gitu. Ternyata Pak Rafiq juga sedang janjian ada tamu lain yang akan ketemu beliau. Sementara itu Pak Rafiq lagi berkemas-kemas di dalam, datanglah tamu Pak Rafiq yang lain yang namanya Bapak Yudo Baskoro gitu ya. Jadi aku sangat dengan Pak Yudo itu menunggu Pak Rafiq di ruang tamu. Akhirnya kami terlibat sebuah diskusi kecil ya. Dan Pak Yudo itu mengaku dirinya sebagai penggiat kepercayaan alias kejawen gitu ya. Alias kejawen. Ya itulah, kalau iman sebatas percaya itu nanti akhirnya seperti itu. Timbullah sebuah aliran kepercayaan gitu loh. Tapi kan apa hanya sebatas percaya saja gitu. Itu perlu diskusikan, dan aku sudah mengupas tuntas di waktu-waktu lalu tentang iman kan. Dalam diskusi itu kami sempat ngobrol dan saling bertanya, akhirnya begini. Dan aku juga sudah menduga sih bahwa kejawen itu dalam konsep teosnya itu mereka sama dengan Islam gitu loh. Mereka, aku tanya dengan bahasa yang sangat simpel, yang biasa, karena mereka itu sering menggunakan bahasa-bahasa sanepo. Kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya itu sanepo istilahan tidak harafiah ya, tapi metafora gitu. Aku tanya, Pak, siapa yang ngecat Lombok gitu? Itu artinya aku tanya terhadap suatu eksistensi yang maha tinggi, itu siapa gitu. Pak, siapa Pak yang ngecat Lombok gitu? Makanya orang-orang Jawa itu bilang, wis pasrah wae seharusnya ngecat Lombok gitu. Itu artinya dia pasrah dengan kepada yang maha hidup itu gitu. Aku tanya, siapa Pak yang ngecat Lombok gitu. Dia diam, terus aku tanya, berapa Pak yang ngecat Lombok gitu. Dia jawab 1, tunggal gitu. Jadi dari situ kita tahu bahwa kejawen itu juga memegang teos tunggal, bukan tritunggal gitu loh.
Jadi Tritunggal ini memang penuh masalah yang sudah kita bahas di waktu-waktu lalu. Banyak yang nggak terima, ya silahkanlah dan nggak terima. Kalau Anda perlu, undang siapa, utus siapa orang yang menurut Anda itu kompeten untuk berhadapan saya untuk diskusi tentang Tritunggal. Baik dari segi Alkitabiah maupun filosofis, monggo. Tapi di darat, dan tentukan tempatnya di mana. Daripada kalian bikin rame aja di komentar-komentar itu kan, juga nanti kalau nggak terkontrol akhirnya saling hujat, kan nggak baik. Tentukan saja. Nanti aku lihat orangnya pantas nggak untuk berdiskusi tentang aku. Kalau pantas, oke. Kalau enggak, ya maaf, aku nggak mau gitu. Oke, kembali lagi. Jadi kejawen itu Gusti Allahnya tunggal gitu. Nah, ketika aku tanya, siapa Pak? Yang tunggal itu siapa? Langsung Pak Yudo Baskoro ini tersentak. Sama rambutnya juga sampai panjang seperti aku. Ya. Tersentak. Terus dia ada just a moment, sesaat dia bilang, saya tidak tahu. Padahal aku menunggu. Kalau dia bilang sebut Allah, bahwa nama itu dari Islam, Pak. Gitu. Tapi beliaunya tidak sebut nama itu, gitu ya. Hanya mereka atau Pak Yudo Baskoro bilang tunggal, gitu. Oke. Selanjutnya Pak Yudo Baskoro tanya, gitu. Untuk orang Islam tuh punya sesembahan namanya Allah. Iya Pak, benar Pak. Allah itu kan mestinya di atas segalanya. Iya Pak, benar Pak. Terus tanya lagi Pak Yudo Baskoro, kenapa sih kalau adzan itu kok manggil Allah teriak-teriak? Kan Allah Maha mendengar. aku nggak tahu. Itulah kadang-kadang aku juga aneh gitu. Aku sekarang menyesal gitu. Kenapa dulu aku nggak mau menjelaskan kepada Pak Yudo gitu loh. Pada saat itu aku nggak mau menjelaskan. Aku diam dan aku biarkan. Sepertinya aku sedikit nakal membiarkan dia dalam kebingungan gitu loh. Biasanya aku begitu. Makanya kalau ada setiap pertanyaan itu aku nggak langsung jawab. Itu kadang-kadang nakalku itu keluar. Membiarkan yang bertanya itu tenggelam dulu dalam kebingungan dia. Sehingga aku harap ada pertemuan berikutnya aku akan jelaskan. Sehingga dia tidak tenggelam lagi dalam kebingungan. Gitu. Nah, sayangnya aku nggak ketemu lagi dengan beliaunya. Dan pada saat itu aku nggak punya hasrat. Aku hanya senyum, nggak jelaskan. Tentang bahwa azan itu menurut beliau memanggil Allah. Padahal Allah kan maha dengar. Kenapa harus pakai speaker gitu loh. Aku kadang-kadang tersenyum dalam kesendirianku. Iya ya, kenapa nggak aku jelaskan sekalian pada waktu itu gitu loh. Bahwa sesungguhnya azan itu bukan memanggil Allah, tetapi memanggil manusia untuk ngabekti, kata orang Jawa, ya. Sebo, ya, untuk melakukan sholat 5 waktu itu didahului oleh adzan gitu loh. Jadi adzan itu intinya bukan memanggil Allah, karena Allah itu maha dengar, nggak perlu pakai pengeras. Adzan itu untuk memanggil manusia-manusia supaya dia mau ngabekti, sebo, melakukan sholat kepada Allah gitu loh. Waktunya sudah masuk. Yang dulu memang tidak ada adzan pakai speaker ya. Itu kan perkembangan teknologi gitu. Manusia-manusia mana? Manusia-manusia Islam. Yang nggak Islam, yang kafir, yang nggak dipanggil. Gitu ya. Yang Islam. Nanti kalau aku bilang manusia-manusia aja yang dipanggil, kalian nggak terima. Kami nggak dipanggil, ya sudah. Aku sempitkan ke manusia-manusia Islam. Gitu ya. Jadi adzan itu memanggil manusia-manusia Islam. Waktunya sholat itu sudah masuk. Gitu. Bukan memanggil Allahnya. Gitu. Ya, oke. Sekarang masalah memanggil itu kan berhubungan dengan mendengar. Ya, ini kita mulai masuk ya. Kita mulai masuk ke sini. Kenapa aku tadi menjelaskan ke kanan dan ke kiri ya. Mendengar. Begini. Dulu ya, aku, kamu dan kita semua pasti mengalami lah. Yang namanya cinta monyet itu natural kok. Cuman dulu aja istilahnya cinta monyet, dan sekarang sudah nggak ada. Istilah itu nggak populer, nggak tahu cinta apa gitu ya.
Karena pertumbuhan manusia itu sebagai makhluk sosial itu kan ada tahapan-tahapan di mana dia anak-anak mulai balik atau awal remaja kemudian dewasa. Tapi sebetulnya yang aku akan sampaikan ini pada saat kita sudah dewasa pun itu tetap berlaku gitu loh. Contohnya begini. Ketika kita masih pacaran gitu ya, kita ada di sebuah keramaian ya. Ada di sebuah keramaian. Kebetulan ada orang menyebut nama pacar kita. Katakanlah pacar kita namanya misalkan Siti gitu ya. Ketika ada Siti disebut di tengah keramaian, kita itu langsung mendengar sebutan itu langsung masuk ke dalam otak kita dan bergetar di dalam hati. Padahal kita tidak tahu Siti yang mana yang dia maksud. Tapi nama Siti ketika dia disebut dan kita mendengar, itu begitu responsif kita, ya. Otak itu menangkap, kemudian dengan sensorik motorik dikirim ke dalam hati. Wah, pacarku ya. Siti siapa ya? Gitu. Ya, itu waktu kita masih dewasa, masih remaja, awal remaja atau peralihan ya. Begitu itu kalau kita punya pacar, nama pacar kita disebut mesti gitu. Itu karena apa? Cinta gitu. Setelah kita beranjak dewasa seperti aku sekarang ini gitu. Kalau nama istriku disebut, misalkan aku lagi di keramaian, aku suka jalan-jalan di Pasar Rombeng ya. Kalau di daerah kami ada namanya Comboran gitu. Lihat-lihat gitu. Aku justru merasa familiar dengan kehidupan proletar seperti itu ya, daripada masuk ke plaza. Aku nggak menikmati aku di sana ya. Ya mungkin karena aku nggak punya duit juga untuk beli atau apalah ya. Tapi karena memang aku nggak bisa menikmati yang begituan. Aku suka menikmati yang dalam kesederhanaan. Meskipun termarginalkan, aku suka gitu ya. Ngobrol di Pasar Rombeng gitu ya. Kita bisa saling tawar, ada barang apa, barang bekas, barang apa gitu. Tiba-tiba ada yang menyebut namaku, nama istriku misalkan Usna gitu. Itu mesti otakku ya, mendengar nama Usna disebut, itu langsung sensorinya mengirim sinyal ke dalam hati. Siapa? Gitu. Begitu juga misalkan aku di keramaian ada memanggil nama anakku Grahito gitu. Aku langsung masuk, itu aku dengar masuk ke otak, dikirim ke hati. Loh, masa itu ndok gini, masa itu di sini gitu. Itu anakku gitu. Atau anakku yang perempuan Ranti gitu, disebut Ranti gitu. Dia masuk dalam otak, dikirim sensorik memorik masuk ke dalam hati. Ranti sopo? Ranti yang mana? Ranti siapa? Itu dari proses mendengar ya, itu namanya lewat proses mendengar. Ketika disampaikan atau nama itu disebut, itu ada proses mendengar lewat telinga ya. Pendengaran dan telinga itu beda loh ya. Begitu kita lahir, kita telinga dikasih tapi pendengaran belum. Aku sudah ulang kali sebut ini. Kita dikasih mata tapi penglihatan belum. Makanya bayi itu kalau lahir kita gini-gini kan dia nggak kedip. Jadi beda antara penglihatan dan mata itu beda. Antara telinga dan pendengaran itu beda. Makanya nanti ketika orang sakit liver itu sama dengan orang sakit hati. Coba kamu pergi ke dokter, Pak saya sakit hati gitu. Bisa mengobati nggak dokternya itu? Sakit hati itu yang bisa mengobati dirinya sendiri. Itu bisa kamu lihat kalau kamu ngerti bahasa Jawa dalam sebuah lagu yang diungkap oleh Pak Gesang yang subhanallah karena dia putus dengan pacarnya saking setianya sampai meninggal beliau tidak menikah. Hidup sendiri bersama burung putut piaraannya. Itu diungkapkan dalam lagunya yang berjudul Luntur. Yen lunturo wenterane. Di situ kata-kata itu kalau diteruskan itu ada yang mencakup tentang bagaimana rasa cinta itu. Ya. Oke, selanjutnya begini. Kita banyak menemukan kata-kata sami'na wa ata'na. Termasuk dalam ayat ini ya. Karena nanti kan kita sudah meninjau kafir dan kafir itu kemarin dalam tinjauan tata bahasa atau nahwu shorof itu sudah selesai ya.
akhirnya ketasrif, akhirnya kita kurang puas, kita lihat di kamus, ternyata kamus juga mengatakan bahwa kafir dan kafir itu ya satu makna. Ya, sudah selesai. Kita kan nggak mau masuk ke terjemahannya gimana sebetulnya terjemahan yang benar Quran surat Ali Imran 3193 itu ya. Sebelum masuk ke sana, aku akan menjelaskan satu diksi dulu yang itu cukup bermasalah tapi tidak dipahami secara benar. Ya. Ya, itu. Sebelum nanti kita masuk ke terjemahannya. Apa diksi itu? Adalah sami'na. Diksi sami'na atau gini tulisannya ya. Ini biasanya digandeng dengan wa atau na. Ya. Begini. Diksi sami'na atau nah, aku bacakan dulu, ambil ya Al-Qur'annya supaya kalian tahu. Sudah berapa lama? 20 menit, nggak apa-apa katanya. Ya yang nggak suka panjang untuk kali ini mohon maaf ini karena yang suka panjang juga ada, gitu ya. Ya, nah, dua-duanya lah aku berusaha penuhi. Kadang-kadang ada video yang tidak terlalu panjang, 20 menitan. Ini kadang-kadang kalau usut ini dia agak lebih panjang, aku mohon maaf ya. Karena teman-teman yang minta panjang juga harus aku turuti gitu. Ya kita ambil enaknya aja lah ya. Oke, nggak harus selalu punya panjang, nggak harus selalu punya pendek. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalian di rumah bisa buka ya Al-Qur'annya ya. Di surat 3193, surat 3193. Begini. Robbana inna sami'na. Ya. Sami'na. Ya, ini biasanya digandeng dengan atokna, tapi pada saat ini enggak. Kenapa? Nanti aku jelaskan di terjemahan. Ya, Robbana, aku baca lengkap dulu. Robbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna Robbana faghfir lana zunubana wa kafir, yang kita sedang diskusikan ya, wa kafir ana ya sayyiatina wa tawafana ma'al abror. Selesai di situ. Yang akan aku bidik sekarang adalah sami'na. Kata sami'na ya, kamu buka di situ ada kata sami'na. Gitu. Terjemahan-terjemahan yang aku temukan sekarang terlalu dangkal menerjemahkan sebuah diksi sami'na itu cukup dengan mendengar. Ini, nampak ini? Mendengar, cukup hanya mendengar. Begini. Aku tidak mengatakan bahwa terjemahan ini salah, tidak. Tapi ini sangat minim terjemahan. Sangat minim. Sangat minim sekali. Kalau dia bilang mendengar, sangat minim. Aku contohkan tadi ya, ketika aku diskusi dengan Pak, sorry error. Mungkin karena nggak bisa ngopi ini error. Pak Yudo Baskoro, ya, aku jelaskan tentang azan. Pertanyaanku, ketika azan dikumandangkan, berapa ribu telinga yang mendengar azan itu? Kalau di lingkungan yang populasi lebih luas, mungkin lebih dari 1.000, 2.000, 3.000. Yang padat ketika azan dikumandangkan, mereka mendengar tidak? Itu jawab dulu. Kalau mereka mendengar, pertanyaanku beralih kedua. Berapa persen yang masuk ke langgar, ke musola, ke masjid untuk seboh, tunduk, sujud, melakukan sholat, ngabekti marang Gusti Allah ingkang Maha Agung? Berapa persen? Coba bikin statistik supaya data kita nggak asal ngomong, supaya kita lengkap. Makanya aku kalau perjalanan ke Sumatera itu naik bis itu ya, bis itu aku kadang-kadang merenung, bis ini gambaran kecil dunia yang kita tempati. Karena apa? Begitu bis itu masuk ke rumah makan,
Hanya berapa manusia dalam bis itu yang turun ikut sholat? Ya itulah, bis itu gambaran kecil dunia ini. Ketika adzan dikumandangkan, apakah mereka tidak mendengar ini? Dia yang aku maksud memahami Al-Quran itu kita secara tuntas gitu ya, supaya tidak menjadi burung beo. Sami'na itu mendengar, oke, tapi ini terlalu minim terjemahan mendengar itu. Contohnya, ketika azan dikumandangkan, Anda bisa bikin statistik berapa masjid, berapa langgar, berapa musola yang itu dihadiri oleh mereka. Persentasenya ada 10%? Kalau ada 10% saja itu sudah bagus. Coba bikin statistiknya. Artinya apa? Apakah mereka akan kamu bilang tidak mendengar ketika adzan dikumandangkan? Itu loh. Ya? Apakah mereka tidak mendengar itu adzan ketika dikumandangkan? Apa itu deh? Adzan. Waduh. Sayang sekali pas bahas adzan, ini juga adzan ya. Saya harus adzan sholat asar, nanti kita lanjutkan ke seri keempat ya. Intinya kita masih membahas tentang sami'na ini. Mohon maaf dan mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Ya, kita masih mendengarkan adzan ini, saya harus segera tutup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.